Halo Sobat Indi, ketemu lagi di channel Indi Driver. Sebelumnya kami pernah mereview Toyota All New Yaris Cross yang hybrid. Nah, yang di depan saya ini adalah tipe yang berbeda. Ini All New Yaris Cross yang bensin. Jadi tidak ada motor listriknya. Sebentar, namanya All New. All New itu yang baru, semuanya serba baru. Artinya dia menggantikan generasi sebelumnya. Tapi sebenarnya kalau di Indonesia belum pernah ada Yaris Cross. Jadi ya nama All New itu ya biar keren aja kali. Kalau di luar ada. Mungkin saya nggak cerita terlalu detail ya, karena sebelumnya pernah saya review yang tipe hybrid. Mungkin saya akan lebih fokus pada hal-hal yang berbeda ya. Tapi enggak apa-apa, kita ulas satu persatu. Dari tampangnya, dari eksterior, dari depan ini sangat keren, cantik, sporty, dan di jalan tuh pasti eye catching. Satu hal yang saya suka seperti yang saya bilang sebelumnya, ini grillnya ini oke ya, dibalut warna hitam black piano, dan lampunya keren, lampunya menyipit, kekinian. Ini udah LED tentunya, ini proyektor dan ada DRL-nya. Dan lampu senya itu di sini, nyempil, agak kecil. Kita ke bawahnya, fog lamp-nya seperti ini, ada listnya ya, di bingkai warna hitam, jadi makin keren ya. Bumper bawahnya seperti ini. Oh ya, ini adalah All New Yaris Cross yang tipe S, tipe tertinggi, dan ada emblemnya GR Sport. Artinya ada banyak body kit di sini, di depan, di samping, dan di belakang. Dan karena ini yang tipe bensin, maka perbedaan terbesar itu ada di mesinnya. Kita intip saja mesinnya biar Anda nggak penasaran ya. Ini cukup berat, walaupun nggak berat-berat amat ya. Nah, ini dia mesinnya Toyota All New Yaris Cross 1500 cc yang bensin. Ini mesin 1500 cc, 4 silinder, DOHC, dual VVTi, dan kodenya 2NRVE. Jadi ini sama dengan mesinnya Veloz ataupun Avanza yang 1500 cc. Powernya 104 horsepower pada 6000 rpm, sedangkan torsinya 138 Nm pada 4200 rpm. Sama dengan Avanza dan Veloz. Sedangkan penggeraknya juga sama, ini penggerak roda depan. Cuman bedanya dengan Avanza dan Veloz, ini ada covernya ya. Sebenarnya ini bisa dilepas. Tuh, ngelepasnya gampang. Bisa juga sebenarnya dipasang di Avanza maupun Veloz, tinggal tempel aja. Nah, bedanya lagi dengan yang hybrid. Kalau yang hybrid di sebelah sini itu ada motor listriknya, yang ini nggak ada. Satu hal yang saya perhatikan adalah di sini ini bolong ya, jadi kurang bagus gitu loh. Kalau dikasih cover misalkan, tentu akan berbeda, lebih rapi, lebih proper lah. Ini mobil harganya 400 juta, masa iya di sini nggak ada covernya, bolong gitu loh. Sekarang kita kelilingi mobilnya ya, dari depan cakep, dari samping juga nggak kalah cakep dan gagahnya. Ini gagah ya, dan gagah itu ditopang oleh ini fendernya yang cukup kaku, agak mengkotak, jadi lebih gagah, lebih kaku, plus ada mini over fendernya. Nah, hal lain yang membuatnya lebih gagah adalah ini velgnya. Velgnya cukup besar, ini ring 18 dengan profil ban 21555. Dan model velgnya ini kaku, simple, tapi membuatnya terkesan lebih macho. Sedangkan pengeremannya tentu saja sudah disc brake ya, ada ABS, ada EBD, ada brake assist juga, lengkap untuk keamanannya. Kita ke sini, spionnya seperti ini sama, dan di sini ada kamera. Ini kamera 360, sama seperti di depan, di samping kanan kiri spion ada, di belakang juga ada. Karena ini yang GR Sport, maka banyak body kitnya, termasuk di samping. Ini ground clearance-nya sebenarnya 210 mm. Cuman, nah, karena ini ada body kit yang cukup tebal ya. Nih, kalau Anda perhatikan ada seginian nonjol ke bawah. Ini akan mengurangi ground clearance-nya. Sayang sebenarnya, karena ini sebuah crossover, tentunya penggunaannya bisa untuk medan-medan yang agak semi-semi off-road gitu ya. Sedangkan roda belakang, ini pengeremannya sama menggunakan disc brake. Ini hal yang oke. Yang paling keren itu di belakang sebenarnya. Ini keren sekali, sangat modern, sangat kekinian. Seperti mobil-mobil Eropa, ini seperti tampilan belakangnya Lexus. Nih lampunya. Yang ujung sini agak ke bawah menyipit, yang sini agak ke atas menyipit. Nah, kaca belakang seperti ini cukup besar, ada defogger, ada wiper, ada roof spoiler, antenanya shark fin, seperti ini antenanya shark fin. Dan di sini ini seperti ducktail gitu ya. Tapi modelnya aneh, tapi ya oke lah. Bumper bawahnya seperti ini,
kerennya, garis-garis itu keren, ada logo GR di situ yang menandakan bahwa ini mobil tipe tertinggi. Selain gagah dan keren, mobil ini juga dibanjiri oleh banyak fitur. Salah satu adalah power backdoor. Dan nggak hanya power backdoor biasa, ini juga ada kick sensornya. Jadi misalkan Anda lagi bawa barang, mau buka pintu ini, pintu bagasi belakang, tinggal ayunkan kaki begini. Bagasinya cukup besar, jadi lagi-lagi kalau lagi bawa barang tinggal taruh aja. Ini cukup besar ya, dan ini bisa buat tempat duduk karena ini lantai, misalkan seperti inilah. Saya berada di ruang terbuka gitu di hutan kota atau di tempat lainnya, misalkan lagi wisata, bisa duduk bareng keluarga, pasangan di sini sambil melihat pemandangan. Ini hal yang oke sekali. Satu hal lagi yang saya suka adalah di sini ada hooknya ya, ada cantolan di 4 sisi ujung dari bagasi ini. Ini ada, di situ ada, di sini pun juga ada, dan di sini ada covernya, bisa ditarik begini, tinggal cantolin aja di ujung-ujungnya. Ini akan menjaga privasi barang bawaan kita sekaligus membuat mobil lebih cepat dingin. Kalau nggak kepake, tinggal dilipat aja. Ini selain rata lantai dan cukup luas ya, ini luas ya bagasinya, bisa bawa barang yang cukup banyak. Di sini juga bertingkat. Nah, tinggal buka seperti ini. Ini bisa untuk menyimpan barang-barang kecil agar lebih rapi. Misalkan seperti ini, sampai ke dalam nih, tuh sampai di sana. Oke kan? Dan di bawahnya sini, ini ada roda cadangan, tidak full size, dan dongkraknya kalau Anda nyari ya, dongkraknya di bawah roda itu. Duduk di belakang itu sangat enak sekali, sangat nyaman. Kenapa? Ini joknya cukup empuk ya, dan badan tuh seperti tertopang dengan sangat baik. Kenapa? Karena di bagian bawahnya itu agak cekung, jadi begitu duduk langsung enak, empuknya pas. Di punggung juga cukup nyaman, hanya saja ini bagian lengan saya di sini itu seperti mengganjal ya, tapi bukan masalah yang besar. Dan ini bisa disandarkan ke belakang seperti ini. Jadi kalau perjalanan keluar kota, perjalanan jauh, bisa seperti ini, lebih nyaman tentunya. Dan di sini ini ada armrest juga untuk mengistirahatkan tangan sekaligus menyimpan minuman di tempat minuman atau cup holder di sini. Kalau nggak kepake ini, nah bisa digunakan untuk penumpang ketiga. Jadi secara kapasitas ini 5 penumpang, 3 di belakang. Hanya saja kalau di sini keras ya sandarannya, sandaran punggungnya. Dan kalau secara headrest ini ada 3, jadi proper lah. Selain nyaman, berbahan kulit sintetis, ini juga sangat lega. Ini posisi duduk saya tadi, ini masih ada sekitar lebih dari 20 cm, jadi sangat leluasa lah. Untuk kenyamanan di sini ada AC. Door trimnya ini oke, ini bahan empuk ya, dipadukan dengan kulit, jadi terlihat mewah. Untuk kenyamanan itu oke, untuk keamanan juga ini dilengkapi dengan 6 buah airbag. Jadi naudzubillah min dzalik, jika terjadi sesuatu, insya Allah penumpangnya lebih aman daripada yang airbagnya hanya 2. Duh, nyambutnya. Sekarang saya berada di jok depan, kabin depan. Ini joknya juga nggak kalah nyamannya. Dan hal yang saya suka adalah ini pengaturan sudah elektrik. Ada 8 pengaturan, arah pengaturan. Ini hal yang oke ya. Hanya saja sayangnya yang di sebelah kiri itu belum elektrik. Kita ke kabin secara keseluruhan ya. Ini kabin depan ini oke ya. Modelnya terlihat mewah. Hanya saja kemewahan itu ini bahannya plastik. Plastik yang sepertinya kurang tebal. Dan di sini ini ada lapisan kulit sintetisnya dan ada jahitannya, plus ada kombinasi warna biru. Jadi terlihat lebih oke gitu ya. Kita ke setir dulu. Setirnya ini berbalut kulit ya. Setirnya ini kalau kita lihat ini kurang lebih mirip dengan Veloz. Bedanya di sini ada adaptive cruise control. Ini panas, nyalain aja. Wah, kalau kita pencet di sini
banyak sekali lampu-lampu indikator yang menandakan bahwa mobil ini memang banyak sekali fiturnya. Kok ada asap tadi ya? Oh, asap AC. Kita ke setir ya tadi ya. Di kanan itu pengaturan TSS, Toyota Safety Sense. Itu fiturnya cukup banyak ya. Ada adaptive cruise control juga, nggak usah saya ulas ya. Dan di sini di kanan bawah ini ada tombol drive mode. Ini tinggal pencet saja, nih akan muncul pilihan. Jadi opsinya ada normal, ada eco, ada power. Kalau normal nggak usah pencet ini. Kalau mau pakai mode power mode, ini tinggal pencet sekali, dia akan berubah ke power mode. Tapi kalau mau eco, nah ini dipencet agak lama. Nah muncul seperti itu, ada tanda eco mode. Kita ke depan aja ya, ke cluster meternya. Cluster meternya sama dengan yang hybrid. Ini 7 inci TFT, sudah digital semuanya, dan fiturnya itu cukup banyak, menunya cukup banyak. Saya nggak terlalu detail soal menu di cluster meter, sudah saya ulas sebelumnya di All New Yaris Cross yang hybrid ya. Nanti saya kasih linknya di atas, tinggal pencet saja, tinggal tonton di sana. Dan yang kiri ini pengaturan dari cluster meter dan untuk audio. Dan di sini juga ada voice command. Hanya saja voice command-nya itu tidak selengkap Say a command. radio. Say a command. Next station. Tuh, bisa untuk memindahkan radio, sama fitur lainnya itu Say a command. yang berhubungan dengan audio, dengan telepon, dengan radio, dengan telepon. Tidak selengkap yang hybrid. Bentar, satu sebelum lupa. Ini untuk yang tipe bensin, ini ada pedal shiftnya, jadi memberikan sensasi berkendara manual. Dan ini lampunya sudah auto ya, wipernya belum auto. Kita ke sini, ke head unitnya. Ini 10 inci, menu-menu cukup banyak. Ada Apple CarPlay, ada Android Auto, ada Bluetooth, ada kamera 360 atau surround monitor. Ke bawah AC-nya sama, sudah auto climate control, digital. Nah ini tombol engine start stop-nya ini berbeda dengan yang hybrid. Kalau yang hybrid warnanya biru, biru itu hybrid ramah lingkungan. Kalau yang ini warnanya hitam. Di bawahnya itu nggak ada power charger seperti yang tipe hybrid. Sedangkan shifternya ini sama. Dan di sini sama-sama ada electric brake-nya dan auto hold-nya. Di sini juga sama. Buat penyimpanan minuman atau barang-barang lainnya. Ini bisa dibuka seperti ini. Di sini ada armrest kecil, nggak bisa maju sayangnya. Dan ada tempat penyimpanan kecil. Oh, satu lagi sebelum saya lupa. Ini ada separatornya antara penumpang kanan dengan penumpang kiri. Ada separatornya yang sebelah kiri ya. Sehingga ini memberikan keleluasaan bagi Anda untuk berkendara, dan tangan Anda kalau di sini sulit nyebrangnya. Jadi para bad boy nggak punya alasan misalkan salah pegang gitu karena ketahan di sini. Dan ini posisinya juga agak miring ke sisi driver. Artinya ini sedikit driver oriented, termasuk head unitnya ini sedikit banget terlihat agak miring ke sisi driver. Kita ke samping, door trimnya sama seperti di belakang. Ini empuk, berbalut kulit, dan di sini ini terlihat lebih mewah ya, mewah dan maco. Jadi tambahan pegangan, warnanya black piano, power window-nya yang auto hanya sisi driver. Dan di sini ada beberapa tombol. Ini ada pengaturan lampu auto high beam, ada traction control, ada pre-collision system, ada board power back door, ada sensornya, dan di bawah ini ada pengaturan ketinggian lampu, bisa diatur. Ini hal yang oke ya. Dan satu lagi bedanya, di sini nggak ada panoramic roof. Kalau yang hybrid itu ada panoramic roof, ya itu opsi lah ya. Berada di balik kemudi Toyota All New Yaris Cross yang bensin ini sama dengan yang tipe hybrid ya. Nyaman, joknya empuk seperti yang saya bilang tadi. Terus setirnya ini karena tilt dan teleskopik, jadi kita lebih mudah untuk mendapatkan posisi berkendara yang nyaman. Hanya saja ada sedikit masukan buat Toyota ya. Ini mobil baru, ini baru berapa ini? Baru 8.000 km tempuhnya. Tapi ini apa ya? Pengerjaannya itu kurang rapi, kurang presisi. Jadi ini kalau lewat jalan yang agak keriting dikit aja, itu ada bunyi-bunyian, terutama di sebelah sini. Padahal kalau melihat harganya ya, mobil ini 400 juta rupiah, yang tipe S GR Sport. Artinya apa? Harganya itu bukan mobil murah gitu loh. Harusnya kualitasnya bisa lah ditingkatkan. Sayang gitu loh kalau sebuah Toyota kualitasnya itu
agak berkurang karena hal-hal kecil seperti itu. Harusnya bisa ditingkatkan lebih rapi lagi agar pembelinya lebih puas dengan produk dari Toyota itu. Saya cerita dulu soal visibility ya. Ini windshield depannya ini nggak terlalu besar, jadi pandangannya juga nggak terlalu luas. Bukan berarti nggak luas ya, bukan berarti buruk ya, nggak. Ini agak kecil aja. Plus ini blind spotnya di pilar A ini cukup mengganggu. Kenapa? Ini selain pilarnya ini cukup besar ya, pionnya ini sangat mengganggu. Ini cukup besar dan posisinya itu di antara ini tiang di pilar A ini dan cukup besar. Itu membuat pandangan ke sekitar situ, ke pojokan-pojokan kanan dan kiri itu berkurang, tidak maksimal. Itu akan sangat mengganggu ketika berada di daerah pegunungan yang jalannya berkelok-kelok, ataupun ketika lagi hujan atau malam hari pandangan terbatas. Ini sangat mengganggu. Untungnya terbantu dengan blind spot monitoring di sebelah spion ini di kanan dan kiri. Jadi kalau ada kendaraan di area blind spot itu terpantau, jadi ada warningnya. Dan kalau misalkan kita belok ke kanan atau ke kiri, ini kan sensornya banyak ya, kalau ada kendaraan dia akan ngasih warning, ngasih bunyi-bunyian. Itu cocok buat ibu-ibu yang senyap ke kiri tapi beloknya ke kanan. Untuk kekedapan kabin ini cukup oke. Ini karena ada suara motor dari motor brong ya, knalpotnya brong, jadi cukup masuk. Tapi kalau yang selain itu ini cukup teredam dengan baik. Toyota All New Yaris Cross ini sebenarnya di Indonesia belum pernah ada ya, beda dengan luar negeri ya. Cuman ada sedikit perbedaan dengan yang ada di beberapa negara. Kenapa? Kalau di beberapa negara itu menggunakan TNGA, Toyota New Global Architecture. Tapi kalau yang ini menggunakan DNGA, Daihatsu New Global Architecture. Dan ini basisnya diambil dari Toyota Avanza 1500 ataupun Toyota Veloz. Jadi secara apa ya, misalkan karakter mesinnya itu kurang lebih sama. Sekarang saya berada di jalanan yang cukup lancar, ada belok-belokannya berkelok-kelok, ada tanjakan turunan walaupun nggak curam ya. Kita uji di sini. Ini powernya cukup oke, ya sama dengan Avanza lah ya. Putaran bawah, putaran menengah itu oke, enak buat pecicilan, buat satut-satut gitu. Hanya saja ini kalau berbelok ya, ini belok agak kenceng ya. Body rollnya itu cukup berasa. Sebenarnya mobil ini suspensinya keras, cukup keras, lebih keras dibandingkan Avanza ataupun Veloz. Hanya saja karena bodinya cukup tinggi, jadi begitu berbelok agak kencang, itu tentu saja berasa body rollnya. Tapi oke-nya, handle-nya cukup bagus, feedback-nya itu lumayan, jadi mobil enak lah untuk dikendalikan ya. Kita ngebut lagi ya, jalanan belokan, kita berbelok agak sedikit kencang. Suspensinya itu ini kan sebenarnya keras ya, cuman kerasnya apa ya, masih terlalu empuk untuk diajak bermanuver. Jadi kalau belok agak kencang itu body rollnya itu cukup berasa. Nih kita belok agak kencang lagi, tuh body rollnya berasa, tapi secara keseluruhan masih aman lah, masih oke lah. Oke-nya lagi adalah mobil ini dilengkapi dengan Toyota Safety Sense, ada pre-collision, ada adaptive cruise control, ada lane departure warning, ada lane keeping assist. Mungkin istilahnya agak beda ya kalau di Toyota ya, intinya itulah. Jadi fitur-fitur itu akan membuat kita lebih aman dan lebih nyaman ketika berkendara, terutama kalau perjalanan keluar kota. Nah, keluar kota Anda bisa aktifkan adaptive cruise controlnya, itu yang tidak ada di Avanza ataupun Veloz. Tapi kalau dibandingkan dengan yang tipe hybrid, tentu saja ini powernya kalah ya, akselerasinya kalah, karena dia dilengkapi oleh sebuah motor listrik. Jadi itu membuat powernya lebih tinggi dibandingkan yang tipe bensin seperti ini. Ada sedikit yang membuat saya agak surprise ya. Gini, orang Indonesia tuh agak khawatir dengan teknologi, semakin canggih semakin takut. Kenapa?
karena ada pendapat, ada keyakinan bahwa semakin canggih sebuah mobil, kalau rusak maka akan lebih besar biayanya. Cuman kalau mengacu pada penjualan Toyota All New Yaris Cross ini, ternyata yang hybrid itu jauh lebih tinggi dibandingkan yang bensin. Kenapa? Ya mungkin kesadaran orang untuk beralih ke mobil hybrid. Ke listrik belum, jadi ke hybrid udah cukup. Itu lebih tinggi. Nah, hanya saja bagi Anda yang tidak suka dengan mobil hybrid, masih suka dengan mobil bensin, dan pengen mobil yang keren, yang canggih, ya ini pilihannya Toyota All New Yaris Cross yang tipe bensin. Sedangkan konsumsi BBM-nya dalam kota itu bisa dapat 14-15 km per liternya. Sedangkan kalau di jalan tol yang lancar, kecepatan 60-90 km per jam, itu di atas 20 km per liternya. Bahkan kalau kaki Anda lebih kalem gitu ya, bisa lebih tinggi lagi angkanya. Lalu bagaimana secara keseluruhan mobil ini? Mobil ini secara model oke ya, ini model baru. Secara mesin oke, cukup powerful lah untuk di kelasnya. Bandel juga, perawatannya mudah. Fiturnya itu sangat berlimpah. Ini adalah salah satu mobil Toyota yang fiturnya sangat banyak. Sepertinya Toyota sudah tobat ya, ngasih fitur yang banyak. Karena yang lain juga ngasih fitur yang banyak. Mau nggak mau harus jor-joran fiturnya. Ini hal yang oke. Satu hal masukan saya adalah kualitas materinya. Tadi seperti saya bilang tadi, kalau lewat di jalan agak keriting itu ada bunyi-bunyian. Sayang mobil sekeren ini, secanggih ini, dan harganya semahal ini, 400 juta untuk yang tipe S, yang bensin ini. Tapi kualitasnya seperti itu. Dan demikian saja Sobat Indie, review saya kali ini tentang Toyota All New Yaris Cross. Jika ada masukan, ada komentar, ada kritikan juga boleh, silahkan tulis di kolom komentar. Jika ada yang belum subscribe, ayo subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi dan sekaligus membantu channel ini agar lebih besar, lebih berkembang, menghasilkan konten yang lebih berkualitas, lebih informatif, dan tetap independen. Sampai ketemu di vlog selanjutnya.